Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore, hore, hore. Siapa sih yang gak senang kalau dengar kata liburan? Tapi kalian udah pada tahu belum mau kemana? Sini deh, Otan mau ajak kalian ke tempat wisata yang cocok buat kaum rebahan. Namanya Drive-Thru Park. Kamu tinggal duduk di mobil dan langsung deh menikmati wahananya. Asik kan? Selain dengan mobil pribadi, di sini juga tersedia mobil listrik atau ikan safari. Soalnya tempat ini luasnya mencapai 5 hektar. Wah. Di sini teman-teman bisa lihat Sobat Otan secara langsung di kanan dan kiri kalian. Mantul kan? Tuh lihat, ada pelikan, merak, rusa timur, badak bercula 1, dan masih banyak lagi. Sobat Otan ini semuanya dibatasi oleh pagar, jadi aman buat pengunjung. For your info nih, di sini ada kurang lebih 70 jenis satwa yang menjadi koleksi. Banyak banget kan? Selain zona satwa, ada juga area studio Bollywood, light festival, zona bawah air, serta live stage show. Paket lengkap deh pokoknya. Untuk feeding dan interaksi langsung dengan burung-burung eksotis, ada juga di Indoor Active Zoo. Nah, ini dia teman zona terakhirnya. Eits, ada yang lagi ngintip tuh. Ayo dong Sob, jangan malu-malu kucing. Banyak yang pengen ketemu kamu loh. BTW, teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa Sobat Otan ini? Otan kenalin ya, dia adalah... Loh, ini kok malah pada rame-rame sih? Ada apa? Kok Otan gak diajak? Selamat ulang tahun Bingo dan Septi. Walah, ternyata yang ngintip-ngintip tadi lagi ulang tahun teman. Meriah banget ya. Kalau begitu, Otan sekalian kenalin deh. Sobat Otan ini adalah kuda Nil, salah satu mamalia terbesar yang ada di bumi. Teman, Bingo dan Septi dapat kue ulang tahun spesial nih dari Paman Kiper. Yaps, apalagi kalau bukan gunungan buah ini. Maklum saja ya kalau kuenya berbentuk buah, soalnya si badan besar ini adalah hewan herbivora. Mereka suka banget tuh makan buah-buahan dan sayur. Bukan begitu, Sob? Oh iya, saat makan mereka ini juga pemilih loh. Hanya buah atau sayur yang tidak terlalu matang dan bersih saja yang akan dilahap. Satu lagi nih, fakta unik tentang sobat besar ini. Meski bobotnya bisa mencapai 3 ton, nafsu makan kuda Nil terhitung kecil. Gimana enggak? Dalam satu hari saja, mereka hanya mengkonsumsi makanan sekitar 1% dari berat badannya. Wah, jangan-jangan ini yang dinamakan gagal diet ya. Waduh, suara siapa tuh? Kok ada suaranya tapi nggak ada wujudnya? Jangan-jangan. Eits, jangan kabur dulu teman. Tadi itu adalah suara si kuda Nil. Walau mulutnya nggak kebuka lebar, tapi suaranya cukup menggelegar. Gimana kalau sambil mangap ya? Pasti bakalan heboh nih satu kecamatan. Kalian tahu nggak? Kalau kuda Nil punya kekuatan suara sebesar 115 desibel atau setara dengan konser band metal. Sadis! Suara ini biasanya mereka gunakan sebagai cara berkomunikasi dan mengenali antara sesama kuda Nil. Cakep! Teman, kalian tahu nggak kenapa hewan ini dinamakan kuda Nil? Padahal kan secara fisik beda jauh tuh sama kuda. Jangan-jangan ini adalah pencampuran DNA antara kuda dan gajah ya? Daripada menduga-duga, kita telusuri DNA asli dari sobat Otan ini yuk.
Data terbaru yang Otan dapatkan, tes gen yang dilakukan pada kuda Nil mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya lebih dekat dengan paus atau lumba-lumba dibandingkan dengan mamalia berkuku genap. Tapi kok namanya ada kuda sih? Penamaan kuda ini diambil karena mereka bisa berlari dengan cepat layaknya kuda. Sedangkan Nil diambil dari sungai Nil. Konon dahulu di sepanjang sungai Nil banyak ditemukan sobat otan ini teman. Nah, itulah sekilas asal-usul sobat otan ini ya. Gimana? Menarik bukan? Kita kembali lagi ke Bingo dan Septi lagi yuk. Siang-siang gini kayaknya seger deh kalau makan semangka. Wah, kebenaran ada Kak Eka tuh yang lagi mau buka semangkanya. Tapi kok malah pakai tangan sih, bukannya pisau? Emang kuat, Kak? Gagal deh Otan makan semangka. Sepertinya harus minta tolong paman kiper nih. Mas aku gak kuat, aku nyerah. Gampang, serahkan saja sama Bingo. Ternyata paman kiper juga menyerah teman. Loh, kok sekarang malah minta tolong sama sobat Otan ini sih? Hei sob, Otan dan paman kan minta tolong, bukan nyuruh kamu buat makan. Otan jadi gak kebagian deh. Teman, lihat kehebatan si kuda Nil. Tidak perlu banyak usaha, semangka tadi langsung remuk berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Wadidaw! Rahang kuda Nil memang terkenal dengan kekuatannya, bahkan hampir 3 kali lebih kuat dari singa. Selain itu, rahang mereka juga bisa terbuka lebar hingga 180 derajat atau tegak vertikal. Wah, paman berbakat juga nih jadi penari India. Atau jangan-jangan paman ini malah bintang film Bollywood ya? BTW, ilalang ini untuk apa sih? Kepo nih Otan. Walah, ternyata si paman lagi ngajak main sobat asli Afrika ini teman. Kulit mereka sensitif sekali ya. Sekali sentuh langsung kegelian gitu. Padahal kulit kuda Nil itu sangat tebal loh. Bahkan lebih tebal daripada gajah. Ketebalannya bisa mencapai 5 cm. Karena saking tebalnya, kuda Nil dinobatkan menjadi salah satu hewan berkulit tebal di dunia. Keren Max. Tapi anehnya, kulit kuda Nil sangat sensitif terhadap sentuhan halus teman. Hal ini dikarenakan permukaan kulit kuda Nil terdapat reseptor saraf yang peka terhadap gesekan dan sentuhan. Itulah kenapa kuda Nil bisa langsung bereaksi saat terkena ilalang. Lucu juga ya Sob kalau kamu lagi kegelian gitu, bikin gue gemes. Aduh, akhir-akhir ini kok panas banget sih. Lama-lama kan kulit Otan bisa kebakar. Wah, pas banget nih kakak talent pakai tabir surya. Otan minta sedikit boleh ya? Tapi kok si kuda Nil malah santuy-santuy aja sih? Sob, memangnya kamu gak takut gosong tuh berjemur terus di bawah terik matahari? Ini lagi paman kiper. Kok malah bawain kertas tisu sih? Bukannya bawain tabir surya buat sobat Otan? Waduh, kok malah dilap ke kulit kuda Nil sih? Awas loh paman, mereka bisa ngamuk nanti. Hah? Apa? Kok kertas tisunya jadi merah sih? Kamu berdarah apa gimana sih Sob? Atau jangan-jangan kamu terluka ya? Ya ampun, Otan baru ingat nih. Keringat kamu kan memang berwarna merah. Beda dengan keringat hewan lain yang tidak berwarna. Om editor, kasih detailnya dong. Tuh bener kan? Keringat sobat Otan ini berwarna merah. Unik ya? Kulit mamalia satu ini memproduksi cairan merah yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan keringat. Cairan merah ini sifatnya asam, sehingga baik untuk melindungi kuda Nil dari infeksi hingga pengusir serangga alami. Gak cuma itu saja, fungsi keringat ini juga sebagai tabir surya alami loh. Kebayang dong,
Seharian di bawah terik matahari, pasti kering tuh kulitnya. Nah, supaya nggak kering, keringat merah inilah yang berfungsi sebagai pelembab alami sobat besar ini, teman. Pantas saja tadi kamu gak minta tabir surya milik kakak Talent, sob. Gak taunya bisa memproduksi sendiri toh. Paman, Otan nggak salah lihat nih. Kok pakai sikat begitu sih untuk bersihin gigi? Oh, bukan. Itu buat Bingo dan Septi. Ayo kita ke sana. Oh walah, pantas ukurannya nggak nyantai. Ternyata yang disikat giginya Kudanil, teman. Menyikat gigi Kudanil rutin dilakukan untuk mencegah adanya infeksi. Oh iya, Kudanil punya gigi yang lengkap loh, mulai dari gigi seri, taring, premolar, hingga geraham. Total gigi mereka ada sekitar 36 buah. Selain membantu mereka untuk makan, gigi ini juga digunakan untuk bertahan. Tapi sayangnya, gigi Kudanil saat ini banyak diburu untuk dijadikan hiasan layaknya gading gajah. Sungguh malang nasibmu, sob. Beda di penangkaran, beda lagi saat mereka berada di alam liar, teman. Gigi Kudanil yang tajam mereka gunakan sebagai senjata saat berkelahi atau menyerang. Saat berkelahi, sobat besar ini akan membuka mulutnya lebar-lebar lalu menyerang sambil maju ke depan. Gigi taringnya yang tajam dan panjang bisa saja melukai musuh. Wah! Selain perebutan wilayah, biasanya perkelahian juga dipicu dari perebutan sang betina. Sebagai hewan yang sangat suka sekali berada di air, mereka bisa menghabiskan waktu hingga 16 jam untuk berendam loh. Wadidaw! Berendam membantu mereka untuk mengatur suhu tubuh agar tidak kepanasan. Itulah mengapa saat matahari sedang terik-teriknya, sobat Otan ini lebih memilih mager di dalam air daripada harus beranjak keluar. Tapi walau suka banget sama air, ternyata ada fakta yang bisa bikin kalian geleng-geleng kepala nih. Ternyata sobat Otan ini ternyata nggak bisa berenang. OMG! Tubuh mereka yang berat dan kaki yang terlalu pendek menyulitkan sobat Otan ini untuk menciptakan gaya renang, teman. Lalu kenapa Kudanil bisa berada di air tanpa takut tenggelam ya? Jawabannya karena sobat besar ini bisa berjalan di dasar air menggunakan jari kaki mereka. Sehingga ada daya dorong yang membuat si Kudanil bisa lebih seimbang. Oh iya, mereka juga bisa menahan nafas selama 5 menit ketika sedang berada di dalam air loh. Wah. Ternyata tak selamanya yang suka air itu bisa berenang ya, teman.